Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita masuk ke part yang ketiga, sesi 9. Tadi sudah kita bicarakan nilai atau ukuran kemiringan atau sweetness. Sekarang kita masuk ke dalam ukuran yang kedua, yaitu ukuran keruncingan atau nilai kurtosis. Ukuran keruncingan atau kurtosis adalah ukuran yang menggambarkan puncak dari suatu distribusi data. Biasanya diambil secara relatif, nilai relatif terhadap dari distribusi data itu. Nah, tadi kita melihat kurva dalam bentuk kemiringan, sehingga muncul ada miring ke kiri, ada miring kanan, atau positif, ada yang simetris. Dan sekarang pada ukuran keruncingan kita melihat ketinggian, tingginya puncak dari masing-masing kurva itu. Nah, berdasarkan keruncingan dari kurva, maka distribusi data itu kita bagi atas 3. Pertama, distribusi data yang memiliki puncak relatif tinggi. Relatif tinggi itu dinamakan dengan leptokurtik. Jadi Anda bisa lihat di sisi kanannya. Ini kalau kita lihat kurvanya cukup bagus. Ini kurva berbentuk kurva normal. Kemudian dia puncaknya tinggi, relatif tinggi. Ini disebut dengan leptokurtik. Yang kemudian kedua, distribusi data yang memiliki puncaknya mendatar. Puncaknya mendatar ini disebut dengan platikurtik. Bisa dilihat pada gambar yang ada di sisi kanannya. Ini mendatar, puncaknya tidak ada runcing, dia mendatar. Nah, yang ketiga yang kita sebut dengan mesokurtik, yaitu distribusi data yang memiliki puncak tidak terlalu tinggi, dia agak landai. Disebut dengan mesokurtik. Jadi bisa dilihat pada gambar di sebelah kanannya. Nah, untuk mengetahui apakah sekumpulan data yang kita teliti itu mengikuti distribusi data yang berbentuk 3 tadinya, baik leptokurtik, platikurtik, ataupun berbentuk mesokurtik, maka kita gunakan nilai koefisien kurtosisnya atau nilai ukuran keruncingannya. Dengan mengetahui nilai koefisien kurtosisnya, nanti kita bisa menentukan apakah kurva yang kita miliki dari sekelompok data yang ada itu berbentuk platikurtik, mesokurtik, dan lainnya. Nah, rumus yang kita gunakan untuk menghitung koefisien kurtosis, saya ambil satu saja untuk mudah kita pelajari, yaitu nilai yang berangkat atau menggunakan data nilai kuartil. Nah, untuk koefisien kurtosis, kita gunakan rumus sederhana ini, setengah dari kuartil 3 dikurangi kuartil 1, nanti dibagi dengan nilai persentil 90, dikurangi dengan nilai persentil 10. Saya kira seluruh ukuran ini sudah Anda pelajari pada sesi-sesi sebelumnya. Mengukur tentang nilai kuartil, K1, K2, K3, kemudian nilai desil yang membagi distribusi data itu menjadi 10 bagian, dan nilai persentil yang membagi menjadi 100 bagian sama besar. Nah, dari hasil perhitungan nantinya kita dapatkan nilai koefisien kurtosisnya. Nah, dari nilai inilah nantinya kita kelompokkan kurva itu apakah dia platikurtik, mesokurtik, dan leptokurtik. Nah, jika kita dapatkan nantinya koefisien kurtosisnya lebih kecil dari 0,263, kecil dari 0,263, maka kita simpulkan distribusi datanya atau kurvanya berbentuk platikurtik. Nah, apabila kita dapatkan nilai kurtosisnya sama dengan 0,263, maka distribusinya termasuk mesokurtik. Dan sebaliknya, kalau kita dapatkan koefisien kurtosisnya besar dari 0,263, maka distribusinya berbentuk leptokurtik. Jadi leptokurtik itu yang puncaknya lebih tinggi, mesokurtik itu yang landai.
Kita langsung masuk ke contoh soal. Ini hasil pengukuran berat badan. Saya kira datanya sama saja. Kita ambil data yang sama sehingga kita mudah untuk mengkonversinya. Kemudian rumus yang kita gunakan untuk menghitung koefisien dari kurtosis ini juga berdasarkan nilai kuartil ditambah dengan nilai persentil. Nah, cara mencarinya seperti tadi. Pertama kita tentukan nilai K1, kuartil 1, kuartil 3, persentil 10, dan persentil 90. Nah, makanya langkah pertama kita cari nilai K1 atau kuartil 1. Untuk menentukan nilai K1, seperti yang tadi, kita tentukan letak kelasnya 1/4 kali N, dapatnya 7, maka kita tentukan letak kelas di mana kuartil K1 itu berada, yaitu pada interval yang ketiga, pada kelas 2,9 sampai 3. Kemudian batas bawahnya dikurangi saja 0,5, 2,9, jadi 2,85. Panjang kelasnya 0,2, frekuensi kuartilnya di mana F1-nya, F kecilnya 5, F besarnya juga 5. Maka kita masukkan ke dalam rumus 2,85, kita dapatkan 2,93 seperti yang tadi. Kemudian untuk K3 seperti demikian, maka 3/4 pembedanya. 3/4 dikali N, 28, kita dapatkan 21. Maka letaknya pada interval yang kelima, yaitu 3,3 sampai 3,4. Batas bawahnya kita dapatkan nantinya 3,25. 3,2 dikurangi 0,5. Atau untuk jalan panjangnya setengah kali 3,2 ditambah 3,3. Hasilnya sama, kita cari jalan pintas saja. Kemudian panjang kelasnya sama, 0,2, frekuensi kuartilnya yaitu 6. Lihat saja di datanya, frekuensi kuartil di mana intervalnya berada, itu pada interval yang kelima. Kemudian frekuensi kumulatif itu merupakan kumulasi dari frekuensi sebelum frekuensi di mana K3 itu berada. Maka kita dapatnya K3 itu frekuensi E besarnya 17. Masukkan ke dalam rumus satu persatu. Kemudian keluar kuartil 3 itu 3,38. Nah, kemudian baru kita mencari nilai P10. Nilai P10 kita cari dengan rumus seperti ini. Ya. Jadi untuk menghitung rumus persentil. P10 berarti 10 kita lihat letaknya. 10/100 dikali dengan banyak data, 28. Kita dapatkan 2,8. Maka posisi P10 itu terletak pada kelas interval yang kedua, yaitu kelas interval 2,7 sampai 2,8. Batas bawahnya dikurangi saja. Batas bawahnya ini 2,7 dikurangi 0,5 menjadi 2,65. Panjang kelas interval persentilnya sama 0,2. Frekuensi di mana kelas interval itu berada, pada interval yang kedua frekuensinya 3. Jumlah kumulatif hanya 2 pada kelas interval yang pertama saja. Hitung persentil yang ke-10. Masukkan ke dalam rumus B plus P XN per 100 dikurangi F besar dibagi dengan F kecil. Berarti 2,65 plus 0,2, X-nya itu persentilnya 10, dikali 28 per 100. Banyaknya data dibagi 100, nanti dikurangi dengan 2. Setelah itu, selesaikan perhitungan di atas ini dibagi 3. Setelah itu nanti dikali dengan 0,2. 0,27 hasil perhitungan yang ini dikali 0,2 kita dapatkan 0,054. Baru dijumlahkan dengan 2,65 maka kita dapatkan P10-nya 2,70. Nah, nilai P9 begitu juga. Cara mencarinya saya kira sama aja. 90/100 semuanya didapatkan. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus seperti ini. Dapatnya 3,54. Lalu kemudian setelah kita dapatkan K1, K3, P10, persentil 10, dan persentil 90, baru masuk ke rumus untuk menghitung koefisien kurtosis. Setengah K3 minus K1 per persentil 90 dikurangi persentil 10. Masukkan semua angkanya, kemudian kita dapatkan K-nya mendapat 0,268. Nah, dengan demikian, maka kita lihat nilai kurtosis sebesar 0,268. Baru kita masuk ke kriteria tadi. Apakah dia lebih kecil dari 0,263 atau lebih besar.
Nah, dari kriteria persen yang kita gunakan, maka dapat kita simpulkan bahwa distribusi datanya itu masuk ke dalam kelompok leptokurtik. Dia lebih besar dari 0,263. Ini tugas, coba Anda kerjakan. Nanti pertemuan berikutnya ini harus kita kumpulkan. Saya rasa untuk pertemuan hari ini